Yang paling pertama, usahakan selalu sodorkan ke suami. Kalau dia tanya ibu, bagaimana pendapatmu? Baru kita kasih pendapat. Jangan kita yang atur ini. Ya, ini jangan diatur karena pengaturan ini berbahaya. Memberikan masukan boleh. Allah yang bilang itu, bukan saya. Kepemimpinan nomor satu harus di tangan suaminya. Dia yang menentukan jalan atau tidak. Pernah dengar nggak ada namanya Amir Safar? Kan kita punya banyak pemimpin ya. Yang kalau ada orang diangkat oleh Allah jadi pemimpin tidak boleh dilanggar. Seperti contoh misalnya Amir Safar. Amir Safar itu kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian safar 2 atau sampai 3 orang, maka jangan safar kecuali menunjuk satu orang jadi Amir Safar, pemimpin safar. Nanti dia yang bilang jalan tidak. Mungkin kalau di pesawat itu kaptennya gitu ya. Dia yang tentukan jalan atau tidak. Nah itu harus ada dan harus dipatuhi. Gak boleh dilanggar. Betapa kacaunya penerbangan pesawat kalau tidak ikutin. Semua punya pendapat sendiri. Harus ada kaptennya. Pemimpin negara, presiden harus satu. Nggak ada 2 presiden. Harus satu. Ada pendampingnya, wakilnya iya. Tapi hanya memberikan saran. Keputusan mutlak ada di tangan dia. Imam sholat. Imam. Sekarang ibu dan bapak ikut sholat berjamaah nih. Ternyata imamnya di sholat duhur kayak tadi lupa tahiyat pertama. Kita udah ingatin nih. Jemaah laki-laki sudah bilang subhanallah. Ibu-ibu kalau perempuan tuh menepuk punggung tangannya. Kalau dia tidak engah. Sekarang pertanyaan, kita harus langgar imamnya? Contoh misalnya imam tidak tahiyat, dia lupa nih, dia berdiri ke rakaat, dia kira sudah rakaat ketiga misalnya, atau dia kira masih rakaat pertama. Kita sudah ingatkan, subhanallah laki-laki, jemaah perempuan sudah tepuk punggung tangannya, dia tidak mau juga. Apakah kita dulu tahiyat? Enggak, kita harus ikutin dia. Ya, seperti itu pemimpin. Ya, di sini bukan berarti mendukung sesuatu yang salah, bukan, tapi ada syariat yang mengatur. Nah begitu juga, ya anak pada istri pada suami. Ya, begitu juga dengan bawahan pada atasan, masyarakat pada pemimpin negara, semua sama. Nah seperti itu kurang lebih. Lalu Allah sebutkan apa yang membuat suami itu menjadi pemimpin. Allah tidak sembarangan mengangkat. Lihat di sini Allah bilang, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain karena mereka laki-laki menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ibu kalau seandainya ayahnya ibu yang berikan ibu uang, normal, ayah kasih anaknya normal. Tapi kalau suami kasih ibu uang, ini suami orang lain. Bukan mahram kita. Kan kita tidak boleh nikah sama mahram ya. Harus nikah sama orang lain. Nggak boleh ayah, nggak boleh kakek, nggak boleh paman. Karena kalau pakai akal manusia kan, ya ayah lebih pantas nikahi anaknya. Tapi itu akal manusia. Syariat Allah tidak begitu. Nggak boleh nikah sama mahram, hukumnya haram. Bab zina paling berat adalah zina dengan mahram. Ibu sama anak, ayah sama anak, itu paling berat. Ya, zina itu paling berat. Ya. Jadi di sini suami itu orang asing, ibu-ibu sekalian ya, orang asing. Tapi begitu dia jadi status suami, Allah wajibkan dia memberikan kebutuhan ibu, nafkah. 5 hal, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semampu dia. Itu namanya nafkah. 5 hal ini harus dia berikan. Dan semua suami yang membengkalikan kewajiban nafkahnya ini maka dia dosa besar. Maka dia dosa besar. Makanya kata Nabi SAW, kafa lil mar'i ithman an yudayya' man yakutu. Sungguh berat hukuman bagi seseorang laki-laki yang membengkalikan kewajiban nafkahnya.